Kali ini kita bakal membahas terkait dengan hujan di musim kemarau nih Pak. Ada yang namanya sirkulasi, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya gangguan dalam sirkulasi. Apakah ada indikator Pak dari meteorologinya gitu yang dapat memprediksi hujan di musim kemarau seperti saat ini gitu? Memang masalahnya adalah bahwa prediksi cuaca di kawasan tropis itu memang selalu diperbarui. Kalau nggak salah setiap ada yang 3 jam sekali, ada yang per 6 jam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast bersama saya Muhammad Rizky Abdurrahman. Nah, IPB Podcast kali ini kita akan membahas mengenai hujan di musim kemarau. Periode ini biasanya seringkali dianggap tidak biasa oleh sebagian banyak orang. Lalu apakah hujan di musim kemarau ini menjadi hal umum terjadi saat ini? Kita akan bahas bersama dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, yaitu ada Bapak Sony Setiawan. Halo Pak Sony, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa ya, kita bisa berkesempatan untuk ngobrol lagi. Iya. Kali ini kita bakal membahas terkait dengan hujan di musim kemarau nih Pak. Boleh. Oke. Nah, ini Bapak, apakah ada penyebab dari hujan di musim kemarau ini Pak? Atau mungkin ini udah secara umum? Atau bahkan juga ada suatu fenomena yang terjadi gitu Pak? Kenapa sih hujan yang ada di musim kemarau seperti saat ini Pak? Terkait hujan di musim kemarau ya, berarti memang harus ada hal yang kita pahami gitu ya. Pertama ada yang namanya sirkulasi, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya gangguan dalam sirkulasi. Nah, sirkulasi itu khususnya ya di lapisan troposfer tropis di sini ya, karena ini kan daerah tropis ya masalahnya. Jadi sirkulasi itu ada skalanya, ada skala katakanlah global gitu ya, besar, yang planeter, kemudian skala menengah, ya meso, kemudian ada yang skala mikro atau dikenal sebagai lokal. Nah, dalam hal ini ya, misalkan contoh skala yang global, contohnya itu kita mengenal ada yang namanya sirkulasi meridional yang dikenal sebagai sirkulasi sel Hadley. Kemudian ada sirkulasi Walker dalam arah zonal. Nah, itu sirkulasi yang umum, salah satu. Oke. Ya, sirkulasi yang umum yang ada di kawasan tropis. Nah, kemudian juga ada sirkulasi monsun, itu kan ya, yang menyebabkan di Indonesia itu ada angin musim penghujan, musim kemarau. Nah, jadi itu ya. Nah, biasanya kalau musim penghujan misalkan di Indonesia itu biasanya terjadi pada periode Desember, Januari, Februari. Kemudian kalau musim kemarau di sekitar Juni, Juli, Agustus gitu kan. Oke Pak. Itu secara musim. Gitu ya. Nah, kemudian ada gangguannya. Nah, gangguan dalam musim itu juga sama, ada yang skalanya besar kayak dalam waktu yang relatif lama, kayak El Nino La Nina mungkin ya, pernah dengarkan ya. Pernah gitu. dengar Pak itu. Nah, itu. Jadi pada saat misalkan pada saat El Nino yang harusnya kita tuh musim penghujan malah jadi kering gitu. Tapi pada saat La Nina sebaliknya, misalkan yang harusnya di kita ini lagi musim kemarau malah hujan. Seperti kejadian pada tahun 2022. Oke. Itu kan kita kan hampir setahun hujan ya gitu. Nah, itu contoh. Jadi contoh hujan di musim kemarau akibat fenomena La Nina gitu. Selain itu ada lagi misalkan kayak IOD, Indian Oscillation Dipole. Jadi sama seperti El Nino La Nina gitu ya, cuma beda tempatnya. Kalau El Nino La Nina itu kan antara di mana Pasifik Barat dengan Timur ya gitu. Tahiti dan Darwin itu ada osilasi tekanan juga di situ. Kalau ini di Sumatera. Sumatera, pantai barat Sumatera dengan Afrika tuh. Kebayang ya kalau kita punya peta dunia kan. Itu ada osilasi suhu muka laut yang menyebabkan kalau misalkan di dekat dekat pantai barat Sumateranya itu lagi hangat, maka di situ hujannya akan banyak gitu. Juga sama. Itu yang skala-skala besar. Kemudian ada juga
Yang lain misalkan kayak MJO, Madden-Julian Oscillation, itu pun sama gitu. Selain itu ada juga gelombang atmosfer. Nah itu equatorial planetary wave ya, yang terkopol dengan awan. Itu pun sama. Itu juga bisa meningkatkan curah hujan ya gitu pada musim kemarau. Gitu. Apalagi musim penghujan ya gitu. Nah, betul. Gitu. Nah itu ya itu yang skala besar. Untuk yang lokal juga bisa. Gitu. Misalkan daerah pegunungan itu kan suka ada awan tuh ya. Iya, Nah, betul. suka ada hujan yang kenal sebagai hujan orografis gitu. Nah itu juga sama, itu juga bisa meningkatkan hujan di pada Musim daerah kemarau. ya. Baik Bapak, mungkin di sini tadi berbicara ada juga suhu yang hangat atau dingin gitu ya Pak. Nah ini mungkin seberapa jauh ya Pak, kayak dari suhu itu bisa mempengaruhi terjadinya atau kemungkinan terjadinya musim hujan atau hujan di musim kemarau ini Pak gitu. Oh iya, nah seperti ya suhu ya, suhu itu kan memberikan energi bagi gerak atmosfer. Jadi yang namanya hujan itu kan produk ya dari dinamika atmosfer. Ya produk, jadi produk dari proses fisis, proses dinamis gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dia akan memberikan energi bagi proses proses-proses yang ada terjadi gitu. Intinya berarti ada juga pengaruhnya gitu ya Pak Ya, ya dari suhu udara juga. Nah ini mungkin Bapak dari meteorologi terapan ya, saya ingin bertanya Pak terkait dengan apakah ada indikator Pak dari meteorologinya gitu yang dapat memprediksi hujan di musim kemarau seperti saat ini gitu? oh iya, indikatornya juga ada ya. Jadi selama ini eh, misalkan kayak BMKG, kemudian BRIN ya, itu juga atau WMO juga sama. Jadi ada indikator-indikator. Misalkan kalau untuk fenomena El Nino La Nina itu yang jadi indikatornya adalah suhu muka laut. Itu selalu dipantau. IOD pun sama. Gitu. Pertama dari suhu muka laut ya. Kemudian kalau untuk dari MJO nanti ada yang namanya semacam diagram perambatan MJO tuh ya, yang ada 8 fasa tuh ya. Dia sedang di mana aktifnya gitu. Itu contoh. Terus yang kedua dari misalkan gangguan gelombang di atmosfer yang tadi ya, equatorial planetary wave itu kan ada 3 gelombang tuh, Kelvin, Rossby gravity itu kan ya, ada Rossby-nya itu juga sama. Gitu. Kemudian cek juga pertumbuhan siklonnya di mana itu bisa. Jadi dari data perawanan dan suhu muka laut biasanya itu yang menjadi yang menjadi indikatornya. Gitu. Oke. Dan sekarang ini kita bisa akses semuanya mungkin di website dan lain Bisa, sebagainya ya Pak ya? bisa. Sekarang udah serba ya, serba maju teknologi ya. Artinya kita bisa akses di situ. Iya, ini syukur banget ya kita bisa mengetahui sebelum terjadi ya gitu prediksi-prediksinya. Nah Bapak mungkin tadi juga Bapak sudah mengatakan kayak di daerah pegunungan ya Pak, berarti ada suhu hujan, maksudnya ada hujan ketika kemarau gitu. Nah otomatis ada dong fenomena hujan di musim kemarau yang hanya di daerah tertentu saja gitu ya Pak. Nah ini apakah ada pengaruh juga Pak tadi selain dari suhu udara dari anginnya Pak gitu? Ya, di sini angin berperan untuk menggerakkan massa udara ya, gitu. Kan sumber uap air kan dari laut. Ya. Betul Pak. Nah kemudian dia dibawa oleh angin. Gitu. Nah disitulah kemudian ketika misal ya ketemu dengan bentuk topografi atau gunung, dia akan berubah menjadi awan, gitu. Jadi hujan di situ. Atau mungkin kayak tadi misalkan kayak MJO tadi ya, kayak El Nino, La Nina dan gelombang atmosfer juga itu kan gangguan dalam medan angin juga gitu. Jadi angin itu sangat berperan. Gitu. Nah, berarti memang angin ini menjadi salah satu dari pengaruh juga terjadinya hujan di musim kemarau ya, teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, Pak, selanjutnya nih, apakah Pak ada perubahan iklim global gitu Pak yang berkontribusi terhadap frekuensi hujan di musim kemarau ini Pak? Ada juga ya, memang sangat berpengaruh ya terhadap perubahan karena itu juga akan apa ya? Contoh kan dari perubahan temperatur ya salah satunya. Betul Pak. Itu juga akan menyebabkan proses-proses fisis ya dan dinamis yang kemudian menghasilkan awan yang menjadi hujan, itu juga akan sangat berpengaruh.
Nah mungkin tadi kita sudah bisa akses terkait dengan cuaca dan lain sebagainya itu kan udah ada di website, aplikasi dan lain sebagainya ya Pak. Nah ini mungkin salah satu peran dari teknologi ya Pak. Nah mungkin apa sih Pak teknologi yang bisa bisa menyangkut pautkan atau mengintegrasikan antara keadaan yang ada di sebenarnya sehingga kita bisa akses di aplikasi gitu Pak. Alatnya apa sih Pak teknologinya gitu? Kalau misalkan penggunaan kayak di handphone gitu ya, Iya betul. kayak juga kan udah mulai banyak ya aplikasi-aplikasi gitu ya terkait dengan cuaca. Hanya saja kalau kita mau menggunakan aplikasi yang ada di handphone, memang masalahnya adalah bahwa prediksi cuaca di kawasan tropis itu memang selalu diperbarui. Kalau nggak salah setiap ada yang 3 jam sekali, ada yang per 6 jam sekali. Jadi kita harus mantengin terus ya. Gitu. Itu saya rasa itu kalau untuk yang Oke, baik. Jadi teman-teman semua sekarang sudah serba gampang dengan teknologi yang ada ya, Pak. iya. Nah, mungkin terakhir Pak, terkait dengan pesan Bapak, ini bagaimana sih cara kita untuk siap terhadap fenomena cuaca yaitu hujan di musim kemarau, khususnya saat ini gitu ya, Pak. Iya. Pertama untuk diri sendiri ya. Pertama ya setiap tubuh kan punya reaksi terhadap perubahan cuaca gitu. Nah, yang paling jelas kita harus bisa mengukur ya seberapa jauh ketahanan tubuh kita terhadap perubahan cuaca gitu ya. Yang tadi tiba-tiba harusnya musim kemarau jadi hujan gitu ya. Iya, betul. Atau harusnya musim hujan jadi kemarau, itu kan sangat sangat berdampak gitu. Pertama, jadi lebih kepada persiapan kondisi tubuh gitu ya. Nah, kemudian juga terhadap misalkan penyakit ya gitu kan. Gitu. Misalkan nyamuk gitu lah ya, kadang-kadang kan suka berkembang gitu ya. Artinya kita harus lebih menjaga diri gitu ya, menjaga kesehatan, kemudian pola hidup yang sehat saya rasa ya itu sangat diutamakan. Baik Bapak, itu terakhir pertanyaannya. Mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan yang harus kita diskusikan ya Pak ya. Iya. Tapi terima kasih untuk kali ini kepada Pak Sony yang sudah berkenan bisa sharing bersama kita. Mudah-mudahan nanti ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Sobat IPB yang lagi menonton saat ini Pak. Iya. Baik, berakhir sudah IPB Podcast kali ini. Saya Muhammad Rizky Abdurrahman dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di IPB Podcast berikutnya.